Kita masih dengan Imam Nawawi dengan kitab Arba'innya. Kita sudah sampai kepada hadis yang keempat. Hadis ini diriwayatkan dari An Ummil Mu'minina. Hadis diriwayatkan dari Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan kami, urusan agama kami ini, ma laysa minhu, yang bukan bagian daripada agama tersebut, maksudnya memasukkan sesuatu ke dalam agama yang bukan bagian dari agama tersebut, membuat sesuatu yang baru yang bukan bagian daripada agama tersebut, fahuwa raddun, maka hal tersebut akan tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan ada riwayat dari Imam Muslim rahimahullahu taala, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa melakukan satu pekerjaan yang pekerjaan itu adalah ini dalam urusan yang bukan bagian daripada urusan kami, maka fahuwa raddun, hal itu akan tertolak, tidak bisa diterima dan tidak dianggap menurut syariat. Dan di sana ada riwayat juga dari Imam Nasai dan yang lainnya, kullu bid'atin dhalalah, inna kullu bid'atin syarrul umur, inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Banyak riwayat yang serupa dengan ini. Intinya di situ Nabi SAW menyebut tentang hal yang baru, sesaat disebut sebagai sesuatu yang muhdats, atau sesaat disebut sebagai sesuatu yang bid'ah. Dan Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah dhalalah, sesat, wa kullu dhalalatin finnari, dan semua kesesatan tempatnya ada di dalam neraka. Kesimpulannya, setiap bid'ah itu adalah di neraka. Dan juga man ahdatha fi amrina, semua yang mengada-ada, membuat sesuatu yang baru di dalam urusan agama ini yang tidak pakai petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah bid'ah, itu adalah muhdats yang tertolak, dan tempatnya adalah di neraka jahanam. Ini adalah sebagai bisa dikata ini adalah sebagai penjaga agama ini agar tidak dimain-mainkan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang urusan agama, sehingga dikasih batas. Ini sekaligus pedang untuk memangkas penjahat-penjahat agama ini, supaya tidak main-main merusak agama, tidak membuat sesuatu yang tidak dari agama tersebut, tidak membuat tambahan-tambahan dalam urusan agama. Sehingga ini ada satu penjaga, wadah, atau satu, kami katakan pedang, sebagai satu senjata untuk memangkas siapapun yang ingin merusak agama tersebut dengan membuat tambahan-tambahan yang bukan dari bagian agama tersebut. Dan memang nanti akan ada tangan-tangan atau pikiran-pikiran jahat, sesat dari hamba-hamba Allah, baik yang dia itu dari orang yang Islam karena lemah ilmunya, atau dari orang di luar Islam yang ingin membuat kerusakan di dalam Islam, sehingga memasukkan ke dalam Islam sesuatu yang bukan bagian daripada Islam, menjadi sebuah amalan-amalan lalu diamalkan oleh umat Islam sendiri, sehingga Islam itu rusak, sehingga tidak bisa dibedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Inilah yang disebut, yang selama ini kita dengar dengan istilah kalimat bid'ah. Dan bid'ah itu merusak.
Dan bid'ah itu menjadikan Islam ini campur aduk antara yang benar dan yang tidak benar. Maka harus jelaskan bahwasanya seperti disabdakan Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka jahanam. Dan kullu ini bisa diartikan memang semua bid'ah dan tanpa terkecuali semua bid'ah tempatnya di neraka jahanam. Bid'ah yang dimaksud Nabi, yang mengucapkan Nabi adalah Nabi yang datang dengan syariat. Semua bid'ah adalah di dalam neraka jahanam, yaitu bid'ah syar'iyah. Bid'ah menurut syarak, semua di neraka jahanam. Semua adalah dhalalah. Akan tapi kalau kita kembali kepada bid'ah yang artinya sesuatu yang baru, maka di situ ada bid'ah lughawiyah, ada bid'ah menurut bahasa. Menurut bahasa bid'ah atau muhdas sesuatu yang baru. Tidak semua yang baru adalah di neraka. Ada sesuatu yang baru tidak pernah ada pada zaman Nabi, tapi ada zaman sekarang yang tidak ada, tapi tidak dikatakan sebagai sesuatu yang di neraka jahanam. Nabi bid'ah secara bahasa, tapi secara syar'i yang diinginkan Nabi, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah dhalalah lah ini. Bid'ah syar'iyah, semua yang baru, yang diada-ada, yang bukan bagian dari agama lalu dimasukkan ke dalam agama tersebut, itu adalah bid'ah yang sesat dan tempatnya adalah di neraka jahanam. Dan memang seperti itu. Akan tapi sekarang yang perlu dijelaskan tentang apa sih yang benar-benar dikatakan bid'ah itu, lalu harus kita beri stempel kalau itu adalah dhalalah. Apa? Dan memang sudah benar Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah dhalalah. Akan tapi bid'ah yang mana? Dikisahkan dalam hadis sahih, Imam Bukhari meriwayatkan tentang kisah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di saat melihat orang melakukan sholat malam di bulan Ramadan, atau yang sering kita dengar, sering kita sebut dengan istilah tarawih. Sayyidina Umar menemukan bahwasanya di situ orang-orang melakukan sholat dengan kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Kelompok, banyak kelompok, ada kelompok di sini, kelompok di situ, kelompok di sini. Sayyidina Umar merasa ini adalah pemandangan yang kurang indah, lalu dikumpulkan kepada satu imam, yaitu Sayyidina Ubay ibn Ka'ab. Kemudian berkumpullah mereka pada satu imam. Sehingga setelah itu Sayyidina Umar melihat sesuatu yang luar biasa. Sorok kompak umat Islam melakukan sholat malam di bulan Ramadan, yang semula tidak dilakukan dengan kumpul bersama dengan satu imam. Pada zaman Nabi tidak dilakukan seperti itu, tapi Sayyidina Umar mengadakan sholat malam Ramadan dengan satu imam, sehingga satu masjid semuanya sholat dengan satu imam. Dan dilihat oleh Sayyidina Umar sesuatu yang luar biasa indah. Sayyidina Umar mengomentari, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Loh, kok ada bid'ah yang baik ini bagaimana? Artinya sesuatu hal yang baru secara bahasa ini adalah baru. Tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, tapi dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Ini adalah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, berkumpul dengan satu imam, tapi dilakukan oleh Sayyidina Umar, dan sahabat Nabi mengikuti semuanya. Jadi tarawih di Mekah, dari Madinah, dan dimanapun dengan satu imam ini tidak pernah terjadi pada zaman Nabi, tapi dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar menyebut dengan ni'mal bid'atu hadhihi, ini sebaik-baik bid'ah. Loh, kok ada bid'ah yang baik ini bagaimana? Maka di sini memberikan pemahaman isyarat yang jelas bahwasanya ada secara bahasa ini adalah bid'ah. Adapun isinya harus sesuai dengan syariat. Bid'ah secara bahasa, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang tidak baik. Ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang tidak baik. Ini secara bahasa semacam itu. Jadi yang dikatakan Sayyidina Umar secara bahasa ini adalah hal yang baru. Tapi hakikatnya di dalamnya harus sesuai dengan syariat. Baru dikatakan sesuatu yang baru itu baik. Kenapa? Apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab tidak melanggar syariat, disebut sebagai bid'ah. Padahal dalam urusan ibadah, tapi bisa dikembalikan kepada Nabi SAW. Ada contoh pada zaman Nabi. Padahal bid'ah juga itu yang dilakukan Sayyidina Umar adalah bid'ah. Tapi secara bahasa ini adalah bid'ah yang baik, tapi tidak bisa dimasukkan kepada bid'ah syar'iyah, bid'ah yang dolalah. Karena apa? Kalau bid'ah yang masih bisa dikembalikan kepada usul syariat, kepada Al-Quran atau hadis, maka itu menjadi bid'ah yang bukan dolalah secara bahasa. Tapi kalau bid'ah
Menurut syariah semuanya adalah sesat dan di neraka jahanam. Kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadikan ibadah dengan satu imam yang tidak pernah ada pada zaman Nabi, tidak disebut sebagai bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat secara syariah. Karena apa? Ini bisa dikembalikan kepada apa yang pernah dilakukan Nabi, yaitu suatu ketika dalam hadis Sahih Bukhari juga, Nabi kisah pertama dilakukan tarawih itu adalah Nabi ceritanya sholat, yusolli bi sholatihi nasun, kemudian sholat bersama Nabi adalah orang banyak. Fil qabilati dilailah birukan fakathuran nas, orang semakin banyak. Nabi sholat diikuti oleh orang. Hari kedua diikuti lagi orang lebih banyak. Hari ketiga, keempat lebih banyak lagi. Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Setelah Nabi tidak keluar, waktu subuh sampai, waktu subuh tiba, Nabi keluar dan mengatakan, aku tahu apa yang kalian lakukan. Maksudnya kalian menunggu aku. Mana anil khuruj, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kecuali karena aku takut nanti akan diwajibkan oleh Allah atas kalian salat malam ini. Tapi ada contoh bahasanya Nabi melakukan salat berjamaah, diikuti oleh orang di belakangnya. Ini yang difahami oleh Sayyidina Umar. Adapun masalah Nabi tidak keluar lagi di hari keempat, di malam keempat kelima, ini bukan karena ini dilarang, tidak. Hanya karena Nabi takut kalau ini akan menjadi kewajiban, diwajibkan oleh Allah kepada umat, takut umat keberatan. Maka Nabi tidak keluar. Nah, sehingga sholat tarawih yang dilakukan di masjid ini pada asalnya, contohnya, biarpun belum segede itu, dilakukan oleh Nabi. Nabi sholat diikuti dengan jamaah. Maka Sayyidina Umar tidak berbeda dengan yang dilakukan Nabi. Karena apa? Sayyidina Umar menjadikan sholat dengan satu imam, diikuti jamaah. Tidak beda dengan yang dilakukan Nabi. Maka yang dilakukan Sayyidina Umar adalah bukan bid'ah dhalalah. Sehingga dikatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Secara bahasa adalah hal baru, tapi isinya adalah bukan bid'ah. Sebab bid'ah syariah adalah semuanya haram. Semuanya adalah sesat. Baik. Bagaimana bid'ah syariah sekarang? Kalau secara bahasa semacam itu, sekarang kita perlu bicara tentang bid'ah. Jadi bid'ah ini adalah sebetulnya adalah satu senjata untuk membentengi agama ini, jangan sampai ada tangan-tangan jeli masuk, pemikiran-pemikiran salah masuk. Akan tapi yang sangat sungguh disayangkan, senjata yang semula adalah untuk menjaga Islam ini, untuk menjaga agama agar tidak dicampur adukan oleh yang tidak bertanggung jawab. Akan tapi ternyata dipergunakan oleh sebagian orang yang tidak mengerti bagaimana menggunakan senjata ini. Ternyata digunakan untuk menusuk saudara-saudaranya. Hanya gara-gara tidak cocok saja langsung saudaranya dibilang kau bid'ah, kau masuk neraka, kau bid'ah, kau masuk neraka. Karena apa? Tidak tahu bagaimana menggunakan senjata bid'ah ini. Karena ketidakmengertian tentang bid'ah ini. Tidak mengerti tentang bid'ah. Maka di sini harus dijelaskan, apa itu bid'ah yang dhalalah, bid'ah syariah yang dhalalah itu apa? Para ulama menjelaskan dengan definisi bermacam-macam. Kita tidak bicara tentang bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa adalah hal yang baru. Semua orang tahu hal yang baru, tidak semuanya adalah haram. Ada hal yang baru yang wajib, bahkan ada hal baru yang disunahkan, ada hal yang baru haram, selesai ini. Tapi kita bicara tentang bid'ah syariah yang dhalalah. Apa itu bid'ah syariah yang dhalalah? Bid'ah yang menurut syariah, dan menurut syariah ini adalah yang diharamkan oleh Nabi SAW, yang dilarang oleh Nabi. Cuma yang dilarang oleh Nabi ini kita tidak bisa langsung, kita bisa mencari ini, tapi ada rambu-rambunya. Maka para ulama membuat yang namanya definisi. Apa sih bid'ah yang dilarang oleh Nabi itu? Apa yang namanya bid'ah yang dikatakan oleh Nabi sebagai dhalalah, bid'ah syariah yang dhalalah, bid'ah menurut agama, bid'ah menurut syariat, bukan menurut bahasa. Yang dikatakan dhalalah dan tempatnya di neraka ini, maka ulama menjelaskan dulu definisi dong yang harus kau fahami. Baru dengan definisi kau akan jaring mana yang salah. Nih, kejahatan-kejahatan bid'ah ini dengan definisi yang jelas. Bukan definisi yang selama ini dihadirkan oleh sebagian orang, karena definisi ini kalau namanya tidak jami' dan tidak mani', kalau tidak, definisi tidak mencakup semua yang harus disebutkan, kemudian tidak bisa menghalangi sesuatu yang tidak harus masuk, namanya jami' mani'. Kalau definisi ini salah, maka lihat, nanti akan salah semua adalah menggunakan bid'ah tersebut. Ada sebagian orang mengatakan bid'ah itu dengan begitu ringan entengnya dengan definisi yang kurang. Misalnya apa? Semua yang tidak pernah dilakukan Nabi itu bid'ah. Enak bener itu. Definisi dari siapa itu? Ulama mana? Atas dasar apa definisi itu muncul? Kalau definisimu adalah semua yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah, semuanya ini adalah banyak bid'ah. Ini adalah bid'ah. Make bid'ah, ini bid'ah semuanya. Kemudian setelah itu dia menambahkan,
Ya, kalau urusan dunia sih enggak bid'ah, hanya urusan agama saja. Mana ada Nabi menyebutkan membedakan antara dunia dengan agama? Nabi tidak menyebut, pokoknya bid'ah dolalah, selesai. Mereka mencoba dengan definisi yang sangat sederhana itu untuk menjaring, untuk menusuk kawan-kawannya bahwasanya yang kamu lakukan tidak pernah dilakukan Nabi, makanya bid'ah. Yang kamu lakukan tidak pernah dicontohkan Nabi, namanya bid'ah. Mana ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi dia pengen contoh ngeplak begitu. Sehingga karena definisinya adalah definisi yang belum jamek, belum manik. Definisinya belum sempurna. Hanya cukup mengatakan semua yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Semua yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Lah ini bahaya sekali. Makanya para ulama menjelaskan tentang definisi bid'ah dengan bermacam-macam definisi dan sampai berapa belas definisi tentang bid'ah. Akan tapi dalam definisi yang bermacam-macam itu bisa disimpulkan kepada salah satu definisi yang sangat mencakup. Di antaranya ada definisi dan yang namanya semua yang dilakukan tidak pernah dilakukan Nabi bukan bid'ah, ini tidak dianggap sebagai definisi. Bukan dianggap sebagai makna bid'ah. Mata bid'ah bukan semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Kalau memang semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah, kita ini bid'ah, kumpul begini bid'ah, ngajian begini bid'ah. Nabi tidak melakukan bid'ah. Sehingga kesalahpahaman seseorang dengan bid'ah inilah menjadikan orang ternyata mudah mencakar saudaranya dengan tuduhan bid'ah. Awas, bid'ah adalah haram, bid'ah adalah neraka. Yang namanya dosa bid'ah itu lebih keji daripada yang namanya dosa-dosa yang lainnya, lebih keji daripada berjudi, lebih keji daripada mabuk, lebih keji daripada zina. Dan kita harus tahu bahwasanya menuduh orang zina, menuduh orang mabuk itu juga tidak boleh kecuali benar-benar dengan cara-cara yang jelas. Kita tidak boleh mengatakan seorang berzina kecuali dengan 4 saksi. Kita tidak boleh menuduh orang mabuk kecuali dengan bukti, karena akan dicambuk setelah itu. Menuduh orang zina pun ada aturannya dan tidak diperkenankan kecuali dengan bukti-bukti yang jelas dengan 4 saksi. Menuduh orang mabuk juga tidak boleh, menuduh orang bermaksiat juga tidak boleh, hukumnya haram. Bagaimana menuduh orang melakukan bid'ah kok begitu entengnya? Melakukan bid'ah lebih dosa daripada melakukan zina, lebih dosa daripada melakukan judi. Namanya bid'ah ini adalah dosa gede. Dosa-dosa yang lain seperti zina kita pun tidak boleh menuduh seenaknya. Bagaimana dengan urusan bid'ah? Kita begitu mudah menuduh orang melakukan bid'ah. Ini kesalahan seseorang di dalam memahami makna bid'ah. Baik, para ulama berbeda-beda tentang definisi bid'ah dan amat luas. Dan kita bisa membahas masalah ini dengan panjang lebar kalau kembali kepada ulama. Di antaranya definisi yang dihadirkan para ulama adalah bid'ah, yang namanya bid'ah adalah tariqatun fid din. Cara beragama. Definisi cara beragama, salat, puasa, ibadah-ibadah mukhtara'atun yang dibuat-buat. Kita membuat sendiri. Mukhtara'atun, kalau saya kata mukhtara'atun, ini dibuat-buat. Tidak ada contoh dari Nabi. Tudahi syari'ata, yang menyerupai dengan sesuatu yang ada dalam syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dengan maksud melakukan itu semuanya dengan maksud al-mubalaghatu fit ta'abbudi, karena berlebih-lebihan dalam ibadah. Mungkin bisa digambarkan begini. Cara beragama, salat, ibadah dan sebagainya. Mukhtara'atun di sini artinya apa? Tidak ada sandarannya dari Al-Qur'an, tidak ada sandarannya dari hadis, tidak bisa dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Benar-benar murni, ini adalah buatan dari dirinya sendiri. Murni dari buatan seorang abid tersebut, seorang ahli ibadah tersebut. Dia membuat satu amalan ibadah mukhtara'atun, yang dibuat-buat dari dirinya. Tidak ada sumber, tidak bisa dikembalikan. Kalau dicari colok kembalikan kepada Al-Qur'an enggak ketemu. Kembalikan kepada hadis enggak ketemu. Sebenarnya cara mengambilkan ini adalah juga tugasnya para ulama yang ahlinya, yang ahli istimbat, yang orang faham tentang istimbat, memahami Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukhtara'atun. Kalau ada amalan yang bisa dikembalikan, kemudian tudahi syari'ata, yang menyerupai yang ada dalam syariat seperti puasa, ada puasa. Mungkin bisa contoh gamblang, salat. Beginilah yang namanya tudahi syari'ata, menyerupai syariat dan diada-ada. Misalnya salat ini kok
kurang seimbang nih waktunya ini. Antara subuh dengan isya ini jauh banget. Antara subuh dengan duhur kok. Dan subuh ini waktu saya tidur tuh, kan bangun tidur subuh nih. Mestinya waktu seger-seger ya. Sekalianlah untuk tambah olahraga ya, saya tambah deh subuh jangan 2 rakaat. Saya jadikan subuh 4 rakaat. Ya. Mukhtarah atau dibuat-buat dari dirinya sendiri. Tuduhi syari'ata, menyerupai syariat, karena contohnya dalam syariat itu adalah sholat sudah ada, cuman dia membuat sholat baru lagi. Lah tujuannya apa? Berlebihan. Oh saya ini orang kuat kok ibadah cuman sholat subuh 2 rakaat. Deh. Kalau perlu 6 rakaat. Atau puasa Ramadan, aduh puasa Ramadan saya ingin Ramadan itu indah, nggak cukup, saya tambah setengah bulan lagi. Mengada-ngada, nggak ada contohnya dari Nabi. Tidak bisa dikembalikan kepada Nabi. Coba dicantik. Apakah Nabi memperkenankan? Tak boleh, jangan ditambah. Selagi tidak bisa dikembalikan kepada Nabi, maka itu adalah mukhtara'atun. Tuduhi syariat yang menyerupai syariat. Ibadahnya sudah ada contohnya, dia membuat yang serupa. Tujuannya adalah al-mubalaghatu bitta'abbudi, karena merasa kurang. Kalau sudah merasa kurang dalam ibadah ini, kurang ajar, seolah-olah dia pengen lebih bagus daripada sahabat Nabi SAW. Nah, dari di sini, ini loh definisi bid'ah itu seperti itu. Akan tapi kalau kita melihat, maka dari itu kalau sudah tahu bid'ah itu apa, bid'ah adalah tadi thariqatun fid dini, cara beragama, mukhtara'atun yang dibuat-buat. Tuduhi syariat yang menyerupai dari yang ada dalam syariat, tandingan untuk yang ada dalam syariat, tujuannya adalah untuk berlebihan, itu adalah bid'ah. Kemudian setelah itu kita punya, ini loh senjata, ini loh untuk benteng, itu untuk menyelamatkan orang, baru nanti kita melihat amaliyahnya manusia yang ada di jagat raya ini. Apa yang dilakukan orang ini? Ayo kita nilai dengan definisi ini, apakah itu betul bid'ah dan sebagainya. Maka kita mencari amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat. Baik, kita melihat satu amalan. Kita sudah tahu bid'ah, kalau tidak tahu amalan ini sesungguhnya apa sih, maka nggak mungkin bid'ah ini kita terapkan di sini. Sebab dalam para pakar usul mengatakan al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Kalau kita ingin memberikan hukum kepada sesuatu, maka kita harus tahu sesuatu yang akan kita hukumi tersebut. Setelah tahu kita hukum, jadi kita harus tahu apa itu bid'ah, kemudian kita harus tahu apa yang akan kita beri hukum ini. Kalau kita tidak tahu kejelasan hakikatnya sesuatu yang akan kita hukumi, lalu kita tumpangi bid'ah di atasnya, nggak mungkin. Karena kita tidak tahu, harus tahu baru kita mengatakan ini bid'ah. Maka ini dituntut kita tahu bid'ah yang pertama, yang kedua tahu apa yang kita hukumi. Jadi amaliyah ini harus kita tahu dulu. Amaliyahnya itu apa sih? Seperti kalau urusan sederhana, orang tahu pedes. Pedes itu adalah itu anggap saja bid'ah itu. Pedes. Definisi pedes adalah sesuatu kalau kamu tempelkan di lidahmu menjadi itu pedes. Sudah, baik. Kemudian setelah itu akan menghukumi sesuatu makanan pedes ini tidak pedes. Berarti kan harus tahu makanannya. Harus kebayang makanannya. Sehingga dia tahu yang benar adalah si A ini benar waktu mengatakan pedes tuh kalau dimasukkan mulut kemudian dia nunjuk tuh lombok pedes, bener enggak? Bener, lombok pedes, sambal pedes, karena dia ngerti sambal adalah sambal terdiri dari lombok-lombok yang diucek-ucek dikumpulin jadi satu, makanya namanya sambal. Makanya waktu dia sudah ngerti itu pedes dan ngerti itu sambal, maka dia langsung bener omongannya, sambal pedes. Baik, sambal pedes. Lah kalau dia tidak ngerti sambal apa isinya sambal, nggak bisa menghukumi sambal. Contoh, es krim. Lah kalau orang nggak ngerti es krim itu apa? Atau tidak ngerti sambal sekalipun, taunya lombok pedes. Kemudian dia tahu ini ada kok warnanya kok hitam lagi, bulat-bulat begitu, hitam terus dilemper, nggak ngerti. Kalau dia nggak ngerti nggak bisa menghukumi, kalau itu pedas. Setelah dikasih tahu sama orang, itu adalah lombok yang dihancurin, digoreng. Oh, lombok. Berarti langsung dia ilmunya lombok sambal pedes. Tapi nggak mungkin dia ngomong es krim pedes, nggak bisa. Kecuali orang nggak ngerti es krim. Ada es krim di mana? Langsung mengatakan es krim pedes. Oh, ente sakit nggak pernah tahu es krim.
Tahu dulu es krim itu apa? Ente loh, es krim adalah gula. Oh, gula dicampur sama tepung dan sebagainya. Oh, gula sama tepung. Ayo, boleh enggak kalau ada orang ngomong es krim pedas gimana? Ada lomboknya? Enggak ada. Oh, berarti ya es krim enggak pedas. Yang ngomong es krim pedas adalah salah. Jadi orang tahu pedas tapi enggak tahu yang dihukumi bisa salah. Tiba-tiba ngomong es krim pedas, salah. Karena kalau pengen menghukumi es krim itu rasanya apa, harus tahu dulu rasanya kayak apa. Yang pengen menghukumi sambal harus tahu dulu sambal tuh dirasain, baru tahu nanti sambal terdiri dari lombok, kemudian dirasain pedas. Oh, sambal pedas. Begitu juga di saat kita menghukumi, sudah tahu bid'ah, tapi kalau tidak tahu amalannya, nggak mungkin kita bisa mengatakan bid'ah. Amalan apa misalnya? Yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang kata bid'ah, coba aja. Ayo. Anggap saja Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi, apalagi tawassul yang lama heboh, tawassul. Bid'ah masalahnya enak. Ente tahu bid'ah sudah? Kadang bid'ahnya saja dia enggak tahu, bid'ah definisi saja. Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Ini saja sudah salah di sini. Sambal adalah manis. Atau sambal apa? Ini salah. Lombok manis. Salah. Jadi definisi bid'ah saja sudah salah, bagaimana dia akan menghukumi sesuatu dengan bid'ah? Dia harus benar punya definisi bid'ah. Ulama menjelaskan, anggap saja dia sudah tahu bahwasanya bid'ah adalah tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu bit-ta'wud. Baik, ente tahu benar? Tahu. Jadi untuk menghukumi bid'ah adalah melihat sesuatu tersebut dulu. Setelah kamu tahu hukumnya bid'ah, sesuatu yang diada-ada dalam agama, tentang sesuatu yang menjadi tandingan dalam beragama, dalam ibadah misalnya, tujuannya adalah berlebih-lebihan. Kalau tujuan, maka baru sekarang kita terapkan. Baik, tawassul. Tawassul atau Maulid Nabi. Apa Maulid Nabi? Harus tahu dong gitu. Maulid Nabi adalah, kalau bahasanya, semua yang tidak pernah dilakukan Nabi, maka itu bid'ah. Itu gampang. Maulid Nabi ada enggak pada zaman Nabi? Kayak di Al-Bahjah yang ramai itu ada enggak? Enggak ada. Berarti bid'ah. Lah kok enak bener ente? Harus tahu apa itu Maulid Nabi. Tanyakan kepada ahli ini, apa tujuan mengadakan Maulid Nabi? Perayaan Maulid Nabi. Yang makna perayaan Maulid Nabi adalah kita bersama-sama menyebut sejarah Nabi SAW agar orang semakin kenal Nabi. Adapun ditempatkan di pas hari kelahiran Nabi, ini agar semakin terasa bersama lahirnya Nabi adalah alam ini mendapatkan hadiah. Apakah salah kalau mengatakan alam mendapatkan hadiah istimewa dari Allah, semesta ini mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan hadirnya Nabi Muhammad? Siapa yang mengatakan ini salah? Dan Nabi adalah hadiah buat alam semesta ini. Kalau tidak percaya, lihat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayang, lebih daripada hadiah, rahmatan lil alamin. Baik, Nabi Muhammad hadiah untuk semesta. Karena bersama datangnya Nabi Muhammad inilah kita akan bergembira. Kita mengingatkan orang agar tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah hadiah istimewa untuk umat ini, untuk semesta ini. Lalu kita berkumpul membaca sejarah agar semakin kenal Nabi Muhammad, agar semakin orang cinta kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu ya agar orang senang berkumpul mendengar sejarah Nabi. Ya sudahlah, ada yang nyembelih kambing, nyembelih ayam, biar rame. Jadi di dalamnya adalah apa? Kita membaca sholawat kepada Nabi, sejarah Nabi, silaturahmi di dalamnya, ada sedekah nyembelih sapi, 6 dan seterusnya dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar mereka semakin kenal Nabi SAW. Coba, siapa yang berani mengatakan ini adalah sesat dan salah? Berkumpulnya orang diajarkan oleh Nabi SAW. Bersedekah untuk kaum muslimin dianjurkan oleh Nabi SAW. Membaca salawat untuk Nabi SAW juga diajarkan. Mendengar cerita Nabi adalah menghidupkan hati yang mati, menjadikan kuat iman. Apalagi apa? Adakah sesuatu yang dilarang di sini? Oh, kalau itu baik. Kalau memang begitu, apakah bid'ah ini bisa diterapkan di sini? Karena semuanya ternyata ajaran Nabi SAW. Sedekah diajarkan Nabi, berkumpul diajarkan Nabi ini. Loh, berarti bukan mukhtara'atun, ini bukan mengada-ngada. Akan tapi ini adalah justru hakikat sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya menghukumi Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah, salah. Kenapa? Maulid Nabi kalau dirinci satu demi satu ternyata kembali kepada syariat. Kecuali begini bunyinya, ada merayaan Maulid Nabi dengan konser dangdut. Oh nih, bukan Maulid Nabi yang dibahas, konser dangdutnya.
Jadi kadang orang begitu mudah mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ente tanya dulu apa yang dilakukan. At-tawassul, ada kesandarannya dari Nabi SAW. Ternyata banyak sandar dari hadis istisqa. Nabi juga, sahabat Nabi juga bertawassul dengan Nabi SAW. Ini adalah masalah tawassul yang panjang. Artinya banyak amalan-amalan termasuk zikir bersama, bid'ah. Karena tidak pernah diajarkan Nabi. Apakah pernah kamu temu bahwasanya Nabi memulakan, hei sahabatku, ayo kita kumpul bareng-bareng baca zikir. Begitu gampangnya dengan provokasi semacam itu untuk menghukumi kaum muslimin yang banyak itu sebagai ahli bid'ah. Dia pengen masuk neraka surga sendirian, yang lain biar di neraka. Ini kan aneh, orang sakit. Zikir bersama dari mana? Mana ada zikir bersama adalah bid'ah? Mengangkat suara dalam zikir bagaimana dikatakan bid'ah? Misalnya bersama-sama zikir, afdalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Astagfirullah, bid'ah, bid'ah. Nabi tidak pernah ngajari begitu. Kembali kepada definisi. Definisi adalah thariqatun fiddin, baik cara beragama, cara beribadah, berzikir. Baik. Mukhtaratun yang diada-ada. Apakah berzikir ini mengada-ngada? Tanyakan. Berzikir diajarkan. Nabi memerintahkan baca la ilaha illallah sebanyaknya. Jaddidu imanakum wa kaifa nujaddidu imanana. Perbaruilah imanmu semuanya. Jaddidu imanakum. Nabi nyuruh kepada semuanya. Jaddidu imanakum. Perbaruilah iman kalian semuanya. Wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Nabi mengatakan aktsiru, berbanyaklah min qauli la ilaha illallah, dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian membaca la ilaha illallah. Baik. Membaca la ilaha diajarkan Nabi SAW. Kemudian belum apa-apa dia mengatakan, ini lo rame-ramemu. Sebentar. Rame-ramenya. Apakah Nabi menyuruh sendiri-sendiri? Coba. Dalam hadis aktsiru, perbanyaklah itu apakah perbanyaklah kau baca la ilaha illallah tapi awas sendiri-sendiri begitu? Bahkan dalam hadis Nabi bunyi aktsiru, perbanyaklah kalian bareng-bareng, tidak apa-apa. Buktinya aktsiru dengan jamak. Termasuk membaca sholawat, tidak diperintahkan Nabi sendiri-sendiri kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang merasa beriman, sallu, berselawatlah kalian. Coba, apakah di sini ada perintah Nabi sendiri, perintah dari Allah sendiri-sendiri loh ya? Kalau bareng-bareng awas, haram ya, nggak ada. Bahkan asal daripada nasnya, sallu, bersalatlah kalian, jamak. Kalau dikembalikan kepada nasnya, sallu, bukan sallu munfaridina wa alaihi taslima, nggak ada. Sallu, berselawatlah kalian. Maka berselawat ini diperintahkan oleh Allah, baik rame-rame atau sendiri, nggak ada batasannya rame-rame atau sendiri. Yang penting kalian berselawat. Kemudian jika ada orang mengkhususkan sendiri, apakah dikatakan bid'ah? Saya pengen selawat sendiri. Hei, bid'ah, nggak ada. Atau saya bikin bareng-bareng, bid'ah, nggak ada. Karena tidak ada batasan di sini. Hanya memang di dalam nasnya bareng-bareng, sallu, berselawatlah kalian. Oh, jamak kan? Sallu, berselawatlah kalian. Bukan sendiri-sendiri sini. Cuman kita pun tidak mengatakan yang sendiri-sendiri bid'ah, karena ada perintah dari Rasulullah, zikir boleh sendiri. Adapun sini adalah sallu, berselawatlah kalian. Sallu kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi zikir bersama tidak bertentangan, karena apa? Nabi tidak pernah melarangnya juga. Loh, tapi kan tidak ada perintahnya. Kalau tidak ada perintah sallu itu maknanya apa coba? Suruh berselawat semuanya. Kalau kebetulan pas bareng-bareng, oke. Kalau tidak bareng-bareng, kok. Kalau dia berat, lo dengan sengaja membareng-barengkan ini lo. Ada aja. Kemudian nanti akan ada bid'ah idhofiyah macam-macam. Dia kehabisan, jadi mencari kesalahannya, nggak ujung. Pokoknya intinya ente harus masuk neraka. Itu ujung-ujungnya. Baik, ini kan kacau. Maka membaca sholawat bareng-bareng, oh ada. Selalu berselawatlah kalian bareng-bareng. Bukan itu, ngangkat suara itu. Habis sholat langsung ngangkat suara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik. Tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Baik. Tidak pernah diajarkan Nabi. Sahabat Nabi juga tidak pernah melakukan. Sahabat Nabi kalau memang itu kebaikan, pasti sahabat Nabi yang paling pertama melakukannya. Baik. Ente lebih tahu tentang sahabat Nabi? Atau Imam Bukhari yang lebih tahu dari sahabat Nabi? Imam Bukhari mengatakan, inna raf'as sawti bidzikri idzan sarafu minal maktubati kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukhari meriwayatkan, inna raf'as sawti, mengangkat suara, bidzikri, dalam zikir, idzan sarafu minal maktubati, kalau mereka selesai dari salat fardu, itu fi ahdin Nabi, ada pada zaman Nabi. Ayo, ente lebih pintar dari Bukhari. Bukhari sahih, Imam Bukhari meriwayatkan,
Lah berarti selagi masih bisa dikembalikan kepada syarak bukan sebagai bid'ah, maka zikir bareng-bareng bukan bid'ah. Ini loh permasalahan sebagian orang nggak mau belajar, dikit-dikit katakan bid'ah, 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 dikit-dikit bid'ah. Ada bid'ah bulanan, Rajab ada bid'ah, Sya'ban ada bid'ah, Ramadan ada bid'ah, nanti dibahas tuh macam. Nanti ada bulan Maulid bid'ah, Syawal nanti ada bid'ah lagi, bid'ah bulanan, bulan haji bid'ah, bid'ah bulanan. Mabuk orang dengan kalimat bid'ah, 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 bid'ah. Bid'ah adalah dolalah, tapi untuk mengetahui bid'ah dolalah dengan ilmu. Kadang-kadang begitu mudahnya mengatakan suatu ini adalah bid'ah, bid'ah. Hati-hati. Ini adalah masalah bid'ah yang selama ini menjadi senjata untuk nusuk saudaranya, menuduh orang menuduh orang melakukan bid'ah dosa gede. Anda harus tahu apa itu bid'ah dan apa yang Anda hukumi. Kalau Anda ingin menghukumi sesuatu itu bid'ah, maka ketahuilah Anda harus tahu sesuatu tersebut. Sampai suatu ketika kita ada diskusi dengan satu orang tentang tawassul dan sebagainya. Ya kita kira dia adalah faham tentang tawassul. Tawassul bukan minta kepada orang mati. Sudah kita jelaskan tawassul minta kepada Allah dengan membawa sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Sudah dalam definisi panjang. Termasuk dalam hadis Bukhari juga ada dalam salat istisqa. Dalam salat istisqa Allahumma inna kunna natawassul ilaika bi nabiyyika fataskina wa inna natawassul lika bi ammi. Ya Allah, dulu kami bertawassul dengan nabimu lalu kau beri kami hujan. Wa inna sekarang natawassul, kami bertawassul mintanya kepada Allah, tapi membawa Nabi Muhammad membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Ini bukan bid'ah. Cuman setelah itu apa? Ngirim SMS kepada kami. Mengatakan apa? Meminta kepada kuburan. Ajib, minta ini. Jadi tidak faham-faham. Tawassul didefinisikan yang lain. Tawassul minta kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, diganti meminta kepada orang mati. Minta, ini kan merubah definisi, makanya hukumnya pun jadi berubah. Makanya pelaku tawassul sendiri pun harus belajar apa itu tawassul, hakikat tawassul. Kalau tidak mengerti hakikat tawassul, salah nanti. Kadang-kadang dari kita yang melakukan tawassul mendefinisikan tawassul dengan salah, sehingga dihukumi orang lain dengan salah. Contoh, ya tawassul ini kan begini, membuat permisalan. Nah, kalau kita mau ketemu Pak Presiden susah melalui anaknya dan sebagainya, nanti biar cepat nyampe. Loh, bukan gitu tawassul. Tawassul bukan begitu. Tawassul mintanya tetap kepada Allah, tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menjadikan orang-orang itu sebagai perantara, bukan. Kalau menjadikan orang sebagai perantara, ini adalah tawassul jenis yang satu lagi. Namanya adanya doa bitawassul, ada tawassul biddu'a. Ini adalah definisi yang harus dihadirkan. Kalau tawassul biddu'a, tawassul biddu'a itu adalah kita minta kepada orang untuk doakan kepada Allah. Tawassul biddu'a. Kita kepada Allah tapi melalui doanya seseorang. Padahal kita sendiri bisa minta kepada Allah langsung. Cuman kita minta tolong Pak Haji, Kiai, Ustaz, tolong doain saya. Lalu dia doain, amin, amin, amin. Kita minta kepada Allah melalui doa seseorang. Tawassul biddu'a. Tapi yang dibahas bukan itu, tapi doa bitawassul. Kita memohon kepada Allah yang di dalamnya ada tawassulnya, yaitu minta kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ada dalam hadis Bukhari tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua, kemudian dia berada dalam gua, ada batu yang menggelinding menutupi pintu gua, dan mereka tidak bisa keluar kecuali setelah bertawassul dengan amal soleh. Mintanya kepada Allah, ya Allah, aku dulu pernah punya amal baik kepada ibuku begini-begini, maka dengan amal itu ya Allah singkirkan batu. Mintanya kepada Allah membawa amal solehnya. Dan tawassul dengan orang soleh bukan kita minta kepada orang soleh, minta kepada Allah dengan membawa orang soleh. Seperti Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika dalam hadis. Ya Allah, aku menghadap kepadamu binabiyyika dengan membawa nabimu. Jadi mintanya kepada Allah tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka tawassul maknanya adalah meminta kepada Allah, membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka di saat kita salah mendefinisikan tawassul, maka di sana ada orang salah menghukumi tawassul. Berarti salahnya kepada kita. Tawassul bukan minta kepada manusia, tapi tawassul minta kepada Allah. Adapun minta kepada manusia babnya istighatsah. Nanti bagaimana istighatsah, pembahasan sendiri. Intinya ada sebagian orang tergopoh-gopoh, begitu mudah mengatakan ini bid'ah, 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 dikit-dikit bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ente tahu bid'ah? Tahu. Ente tahu pekerjaannya kau hukumi bid'ah? Enggak bisa ente tahu bid'ah, enggak ngerti pekerjaan ini. Tidak sah hukummu. Al-hukmu 'ala syai' far'un al-hukmu 'ala syai' al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Orang memberikan hukum terhadap sesuatu harus ada gambaran dulu apa sesuatu yang akan dihukumi itu.
Ini pembahasan panjang insyaallah. Ini sekelumit saja untuk menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bid'ah tadi. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan yakinlah apa yang selama ini dilakukan oleh para ulama-ulama yang ada di masyarakat kita itu adalah ada sandarannya, bisa dikembalikan kepada hadis Nabi, bisa dikembalikan kepada Al-Qur'an. Mereka tidak main-main. Maka dari itu hati-hati dengan sebagian orang yang sedikit-sedikit melakukan bid'ah, sesat-sesat, bid'ah. Masya Allah, na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni mereka, memberikan hidayah, lalu hati-hati. Tidak gampang menuduh orang lain sebagai ahli bid'ah. Ini pembahasan khusus. Insyaallah sebetulnya ini kita sudah pernah bahas tentang bid'ah ini dalam satu pengajian yang khusus. Bid'ah, apa itu bid'ah? Apa? Mecah belah umat. Bid'ah, pemecah belah umat. Pelaku bid'ah adalah neraka, hati-hati. Pelaku bid'ah syariah adalah neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Cuman harus tahu apa itu bid'ah yang sesungguhnya yang diinginkan Nabi. Kemudian yang kedua, apa yang akan kita hukumi bid'ah, kita harus tahu. Tidak mudah mengatakan sesuatu bid'ah kecuali kita tahu dua hal. Tahu apa itu bid'ah, tahu apa yang akan kita hukumi, baru benar hukum kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.